Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas kali ini tentang sistem LTI waktu kontinu ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang sinyal dan sistem ya. Apa itu sinyal, apa itu sistem, termasuk karakteristiknya. Dan di antara karakteristik dari sistem adalah dia punya sifat, ada yang punya sifat linear dan ada yang punya sifat invarian waktu ya. Nah, sistem LTI adalah sistem yang memiliki dua sifat sekaligus. Jadi dirancang untuk memiliki dua sifat, yakni sifat linear dan sifat invarian waktu ya. Jadi LTI singkatan dari linear time invariant. Nah, untuk menganalisis bagaimana output dari sistem LTI ya, akan lebih mudah seandainya kita mengetahui terlebih dahulu respons impulsnya. Jadi kalau respons sistem terhadap impuls itu diketahui ya, maka kita bisa menganalisis bagaimana output dari sistem kalau sinyalnya sinyal-sinyal yang lain sebarang. Tapi dengan catatan bahwa sinyal-sinyal sebarang tadi kita nyatakan terlebih dahulu sebagai kombinasi linear dari impuls. Nah, gimana menyatakan sinyal sebagai kombinasi linear dari impuls? Nah, kita lihat sekarang di sini misalnya ini sudah saya tuliskan ada sinyal XT, sinyal waktu kontinu ya. Nah, untuk menyatakan sebagai kombinasi linear dari impuls, ini saya sampling sinyalnya untuk setiap selang waktu delta ya. Sehingga kita akan dapatkan ini adalah nilai-nilai, ini adalah X0 gitu kan ya. Ini adalah nilai X pada saat T sama dengan delta, sementara di sini adalah X pada saat T sama dengan min delta. Demikian pula di sini. Ini adalah nilai X pada saat nilainya K delta, T-nya K delta ya. Nah, dalam hal ini impulsnya, nah, sementara kita definisikan seperti ini. Jadi delta T itu adalah seper delta untuk T antara 0 dan delta. Jadi di sini ini nilainya adalah seper delta. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita bisa tuliskan bahwa delta dikalikan dengan delta T itu adalah 1. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa X0 itu sebenarnya nilai dirinya sendiri kan. Nah, kita trik dikalikan dengan 1. Satunya kita ganti oleh apa? Delta T dikali delta. Ya. Kemudian X pada saat T-nya delta, X delta. Di sini, ini juga sama aja, berarti X delta T dikali delta. Kemudian X 2 delta. Maaf, untuk yang ini X delta sini ini kan sudah digeser ya. Jadi ininya sudah digeser ke kanan, maka kalau digeser impulsnya berarti nah gitu ya. Kemudian X 2 delta di mana deltanya sudah digeser sejauh 2 delta ke kanan dikali dengan delta. Demikian seterusnya sampai kita akan dapatkan X K delta. Berarti X K delta dikali delta di mana T-nya sudah impulsnya sudah digeser sejauh K delta. Nah, jadi XT ini kalau kita jumlahkan ini ya, kita bisa tuliskan misalkan, nah ini kita dapatkan sebuah sinyal di mana merupakan jumlah dari ini. Ya. Namun ingat sebenarnya ini tadi kita hitungnya mulai dari 0, sebenarnya sebelah kiri juga ada gitu kan ya. Jadi yang sebelah kiri kita ini katakan ini. Nanti ada X0 delta T kali delta ditambah X delta T min delta kali delta ditambah X 2 delta T min delta min 2 delta ya, digeser jadi sampai kita dapatkan X K delta T min K delta dikali delta ya. Nah, lalu bagaimana sinyal XT-nya sendiri ya? Nah, XT-nya sendiri, titik-titik di sini dalam kurva ini atau sinyal ini itu bisa kita dekati dengan kalau seandainya apa? Deltanya menuju
0. Dan ketika delta menuju 0 itu berarti konsep limit isi muncul. Jadi nanti akan kita dapatkan bahwa xt adalah limit di mana deltanya menuju 0 dari xt. Atau limit ketika deltanya menuju 0. Nah, untuk memudahkan ini bisa kita nyatakan dalam notasi sigma sebenarnya ya. Jadi ini sigma, ya. Ini kan polanya serupa ya. Kita tuliskan ini berarti x k delta delta t min k delta dikali delta dengan k dimulai dari min tahingga sampai tahingga. Nah, limit dari jumlah itu dalam ungkapan matematik disebut sebagai integral ya. Jadi ini jadi integral dari min tahingga sampai tahingga. Nah, kita ganti ini k delta kan waktu, katakan x tau delta t min tau, ini adalah d tau. Oke, jadi ini adalah ungkapan sebuah sinyal sebagai kombinasi linear dari impuls. Oke, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana respons atau output sistem LTI ya, terhadap impuls. Jadi artinya kalau misalnya kita punya sistem LTI ini, kita beri input berupa impuls delta T, outputnya kita nyatakan dengan HT. Oh, karena dia bersifat invarian, ya, maka kalau digeser ini jadi T min tau, maka outputnya kan H T min tau. Ya. Definisinya bahwa HT itu kan transformasi dari, ini kan ya kita tuliskan transformasi dari impuls. Ya. Jadi HT adalah respons sistem ini terhadap impuls. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya digeser ya? Kalau digeser misalkan impulsnya digeser maka sama ini ya, di H T min tau sama aja dengan T dari delta T min tau. Nah sekarang tinggal kita bagaimana menyatakan ini ya. Jadi respons sistem LTI terhadap sinyal sebarang ya. Tentu saja kita bisa nyatakan secara matematis bahwa kalau output dari sistem LTI adalah YT, makanya berarti transformasi dari apa? Dari XT, gitu kan ya? Transformasi dari XT. Berarti YT kita masukkan aja transformasi dari, tadi ingat X itu adalah sebagai kombinasi linear dari impuls ya, min tahingga sampai tahingga X tau D T min tau D tau, gitu kan ya. Nah karena sifat linear ya, maka transformasi dari integral sama aja dengan integral. Jadi T-nya masuk. Ini adalah kita boleh tuliskan ya, karena sifat linear ya. Jadi X tau dikali delta, transformasi dari delta T min tau. Nah ingat, ini tidak lihat apa? Respons impuls. Jadi kita tuliskan X tau H T min tau T tau. Nah inilah output dari sistem
LTI terhadap sinyal sebarang yang sudah kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari impuls ya. Nah, ungkapan ini kemudian disebut sebagai integral konvolusi ya. Jadi bahwa YT itu bisa kita nyatakan sebagai konvolusi dari XT dan HT ya. Ya, jadi ungkapan ini ya kita sebut sebagai konvolusi dari apa? Konvolusi dari input dan respons impuls ya. Oke, jadi ini sama aja dengan apa? Ungkapan ini sama aja dengan artinya ini juga sama aja ya, min ta hingga sampai ta hingga integralnya x tau h t min tau d tau. Baik, jadi tadi bahwa respon sinyal sebarang ya itu kita nyatakan sebagai konvolusi dari input dan respons impuls. Ya. Nah, sifat dari konvolusi ya kalau kita rangkum dulu sifat konvolusi. Pertama bahwa berlaku sifat komutatif ya, komutatif. Jadi bersifat komutatif artinya XT dikonvolusi dengan HT itu sama saja dengan HT dikonvolusi dengan XT. Ya. Yang kedua berlaku sifat asosiatif. Ya. Jadi kalau misalkan ada X1T dikonvolusi dengan atau XT dikonvolusi dengan H1T dikonvolusi lagi dengan H2T itu sama saja dengan kalau misalkan kita hitung dulu ini ya, atau kita hitung dulu XT konvolusi dengan H1T baru hasilnya kita konvolusikan dengan H2T. Oke. Nah, yang ketiga distributif ya. Jadi kalau misalkan sinyal XT dikonvolusi dengan H1T plus H2T, maka hasilnya sama aja dengan konvolusi dari XT dengan H1T ditambah konvolusi antara XT dengan H2T. Itu tiga sifat dari konvolusi ya, komutatif, komutatif, asosiatif, dan distributif ya. Berdasarkan sifat ini ya, tadi kan kita nyatakan bahwa output atau respons sistem terhadap input kita nyatakan sebagai konvolusi, integral konvolusi dari XT dan HT. Boleh juga kalau kita nyatakan sebagai konvolusi dari HT dan XT. Jadi YT ya, selain ungkapan yang tadi di awal itu boleh juga kita nyatakan sebagai HT konvolusi dengan XT. Artinya sama saja dengan integral dari min ta hingga sampai ta hingga H tau X T min tau d tau ya. Ini nanti tinggal kita pilih mau pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua ya, hasilnya akan sama saja ya. Baik, kita lihat contoh ya. Misalnya kita ingin melihat atau menentukan output dari sistem LT untuk misalnya kita tahu XT-nya adalah UT misalnya dan respon impulsnya adalah E pangkat min AT UT dengan A positif misalnya ya. Nah, pertanyaannya bagaimanakah respon sistem LTI? Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini ya, maka coba kita gambarkan saja dahulu.
xt dan ht-nya kita ganti masing-masing dengan ini ya. Jadi kita akan dapatkan h tau, kita ubah jadi apa? H tau gitu ya. Berarti sama aja dengan apa? E pangkat min a t ut, itu kan ya. Kemudian x t min tau-nya berarti apa? U t min tau, gitu kan ya. Nah, ini coba kita gambarkan. Grafik h tau itu adalah grafik eksponensial yang meluruh, gitu kan ya. Tapi ini ingat, ut itu kan nilainya 1 untuk t lebih besar daripada 0, sehingga akan mulai bernilai ketika tau-nya lebih besar daripada 0. Sorry, ini kita ganti, tadi sudah kita ganti jadi apa? Tau ya. Jadi nanti pada saat tau-nya 0, ini 1 nilainya ya. Jadi dia gambarnya akan begini. Nah, sementara xt min tau ya, itu adalah sinyal x tau yang dicerminkan lalu digeser. Ingat ya, kita pernah belajar itu ya. Jadi nanti ini tergantung daripada nilai t-nya. Ada dua kemungkinan ya. Jadi kita coba dapatkan, kalau seandainya kita dapatkan x min tau ya. X min tau itu jadi x t min tau, ini kemungkinannya nilai apa? Grafiknya ya. Pertama, kalau seandainya t-nya adalah negatif misalnya, ya, t-nya negatif, maka ini sama aja dengan x tau yang dicerminkan ya. X tau kan u tau ya. Jadi ingat, u tau itu kan, kalau saya gambarkan ini adalah x tau-nya sama dengan u tau. Itu kan berarti begini kan ya. Nah, karena min tau berarti dicerminkan dulu. Nah, dicerminkan dulu berarti terbalik ke arah apa? Ke arah kiri, gitu kan ya. Dan digeser. Karena digesernya t-nya negatif berarti digeser ke kiri. Jadi kita akan dapatkan ini gambarnya jadi begini ya. Ini x t min tau kalau t-nya negatif. Sementara kalau t-nya positif, x t min tau-nya itu akan begini ya. Digeser ke kanan sejauh t. Ya. Ini 0. Dari sini kita bisa dapatkan kan yang kita perlukan sebenarnya bagaimana perkalian antara h tau dengan x t min tau. Ya. Di sini kita bisa lihat, jadi kalau kita kalikan h tau dengan x t min tau, maka yang ada hasil kalinya adalah kalau tau-nya, t-nya positif kan ya. Dan yang ada hasil kalinya berarti antara 0 dan apa? T. Ya. Jadi ini saya perpendek, sorry. Perkalian dari h tau dengan x t min tau itu hasilnya sama aja dengan perkalian ini kan tadi e pangkat min apa? A tau, gitu kan ya. Ini dikalikan, ini kan 1 ya nilainya, jangan lupa ini nilainya 1. Yang ada nilainya kan kalau dikalikan 1 dengan ini kan ya, antara 0 sampai apa? T. Sementara di luar itu karena ini 0 kan ya. Yang sebelah kanan, di sebelah kanan T, ya kalau bayangkan ini ada T gitu, sebelah kanan T ini dikalikan 0. Kemudian sebelah kiri 0, ini 0. Dikalikan dengan, meskipun di sini ada 1, tapi kan hasil kalinya adalah 0. Ya. Sehingga yang ada hasil kalinya adalah tinggal E pangkat min A tau, dengan catatan tau-nya adalah antara berapa? Tau-nya ini antara 0 sampai apa? Sampai T. Dengan demikian outputnya tadi kan rumusnya adalah integral min tahingga sampai tahingga h tau x t min tau d tau ya. Hasil kali ini ada kalau taunya antara berapa? 0 sampai t dan nilainya adalah e pangkat min a tau, gitu kan ya. Berarti ini dapat kita tulis 0 sampai t e pangkat
min A tau D tau. Apa hasil integral ini? Ini adalah seper min ya, min seper A E pangkat min atau dengan batas 0 sampai T. Masukkan, kalau taunya sama dengan T, berarti kita dapatkan min seper A E pangkat min AT gitu kan ya. Dikurangi, kalau masukkan 0 gitu kan ya. Kalau masukkan 0, ini jadi 1. Dikurangi min A, berarti jadi plus ya. Berarti pas satu gini aja. Seper A, gitu kan ya. Seper A, tadi kalau masukkan T jadi negatif ya. Jadi min E pangkat min AT gitu kan ya. Tapi kalau kita masukkan 0, karena min ini, berarti jadi apa? Positif. 1 sini ya. Dengan demikian kita dapatkan bahwa YT adalah seper A kali 1 min E pangkat min AT. Dan ingat, ini T-nya adalah untuk T lebih besar daripada 0. Kalau T lebih besar daripada 0, maka berarti sama aja dengan sinyal ini kalau dikalikan dengan apa? T. Ya. Jadi ini adalah output dari sistem LTI kalau inputnya adalah UT, respon impulsnya adalah E pangkat min AT. Ya. Jadi kalau seandainya kita tahu respon impuls, maka input manapun kita bisa analisis dengan mudah ya, menggunakan konvolusi. Baik, sementara ini saja dulu, nanti kita akan lanjutkan contoh-contoh berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.